الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر غير أنها ليس عليها أذان، يعني لا يسن في حقها أذان كالرجل، إنما يسن في حقها الإقامة لنفسها فقط أو الجماعة النساء. Bermula perempuan itu semuanya seperti laki-laki pada yang disebutkan. Artinya pekerjaan sembahyangnya kalau itu perempuan itu sama dengan laki-laki. Kalau pembeda misalnya nang bujang kayak ini, nang balu kayak ini kada sama seberataan gawian sembahyang itu lelaki dengan perempuan sama. Cuma kita ini mempelajari perbedaannya kena. Ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Kalau masalah niat, masalah ruku, masalah bacaan, wis podo ae. Sama kabeh berataan. Itu sama seberataan. Jarsidin selain daripada bahwasanya perempuan itu laisa alaiha ajanun. Kada disunatakan bibinian tu ajan. Nah, bibinian tu ajan kada disunatakan ajan. Bolehlah gurunya ajan boleh. Sesama inya aja. Sesama bubuhaninya. Dan suaranya kada boleh tinggi. Bibinian ajan di masjid bemik, nah kada boleh. Artinya kalau dia ajan misalnya ajannya itu orang 10 atau misalnya di pesantren, cukup bibinian itu ajan mendengar yang orang di dalam musalanya itu aja, sesama bibinian. Seandainya muhrimnya ada di situ, ya muhrimnya itu aja mendengar. Bila lewat daripada itu haram hukumnya bibinian itu ajan, suaranya diangkat. Munnya ajan, tapi kada disunatakan ajan, kada disuruh ajan bibinian ini. Artinya boleh dia ajan. Dan kada makruh hukumnya munnya hendak ajan. Tetapi ingatakan suaranya kada boleh nyaring, khusus bibinian di situ aja, khusus didengar oleh para bibinian itu aja. Misalnya pondok pesantren putri hendak ajannya boleh. Kada apa-apanya ajan. Jangan memik. Jangan memik. Kalau pesantrennya itu bersebelahan dengan pesantren lelakian, berarti pesantren lelakian itu aja yang ajan. Inya tuh kamat aja kena sunnah kamatnya. Kada boleh nyaring, ya haram hukumnya nyaring. Kenapa? Karena nyaring itu hak lelakian. Amun ini gure kada ada bini seorang nyaring pada seorang pepandir aja. Nah itu ini haknya sampai ajan aja, artinya kada boleh nyaring sampai suaranya tuh buhan jamaah bibinian aja mendengar. Dan ingatakan ajan ini kada makruh. Kada makruhnya. Boleh artinya nya ajan. Itu bibinian tadi. Nah, itu perbedaan artinya antara laki-laki dan perempuan di dalam sembahyang. Yang lainnya sama aja. Yang lainnya. Karena ada perbedaan-perbedaannya lagi. Nggih. Innama yusannu, hanya sanya ujar sidin disunatakan bihaqiha pada itu hak perempuan al-iqamatu, yaitu qamat aja. Kalau bibinian itu qamat, ya kan? Ulun gure sembahyang ulun ini tertinggal, lalu ulun mengqadha sembahyang. Kita ni mengqadha sembahyang, ketinggalan subuh, ya lah. Ketinggalan maghrib isya, sunat lah ulun ni kamat ajan, sunat kalau lelakian ajan. Tapi jangan
mun subuh sebertan gure kami seirtian anu sembahyang subuh ketinggal, lalu kami anak sembahyang di masjid kamat teh anu ajarna subuh jam 8 jurang Jumatan ge ini lain kah ujar guru pangartinya tetap disunatakan ajan. Kalau kita sembahyang itu jangan tapi dinampakkan kesalahan kita. Misalnya kita ketinggalan sembahyang, hendak mengkada sunat bagi lelakian itu ajan dan kamat juga disunatakan. Ulun gure kada hendak ajan dan kamat waktu ulun mipit ya ropopo ora jadi masalah. Artinya kalau kita mengkada sembahyang itu kada bekamat ajan kada apa karena hukumnya sunnah. Tetapi kalau ini dikerjakan berarti dapat pahala sunnah. Kalau hendak ajan dan kamat kalau kita sembahyang mengqadha. Ingat akan mengqadha itu ialah sembahyang yang ketinggalan. Kita nih misalnya zuhur kada tagawi sampai asar. Diulangi namanya mengqadha itu diulangi di antah itu asar kah, malam kah. Nah, sunat juga bagi kita mengulangi itu ajan dan kamat sunat hukumnya. Nggih. Tapi kalau yang ada kajian, kada kamat, tidak mau ajan, tidak mau kamat, ya rapopo, sah tetap mengqadhanya. Seperti itu. Nah, itulah kalau hukumnya kayak itu. Jadi harus rinci hukumnya adalah innama yusannu fi haqqiha al-ikamatu li nafsiha bagi dirinya. Jadi kalau nya sembahyang suranganan qamat itu perempuan, sunnah hukumnya. Nggih. Sunnah fakatnya sini. Auli jamaatin nisa'i atau untuk jamaah perempuan. Jadi seperti bibinian sembahyang sama-sama bibinian. Boleh ajan tapi jangan diangkat suaranya dan tidak boleh didengar suara itu oleh orang yang bukan muhrimnya. Arti orang yang bukan muhrim itu lelakian yang boleh kawin dengan dia. Oh ada boleh itu didengar. Kalau muhrimnya boleh aja mendengar. Tapi syaratnya tadi kada boleh tinggi suaranya daripada melebihi itu jamaah. Haram hukumnya bila tinggi, bilanya mau ajan. Nah, kamat sama. Nah, itulah. Tapi sunat hukumnya sekamat tadi. Au aqamat kadzalika jasidin. Fa in azana li nafsiha au qamat kadzalika jaza. Bolehnya qamat bebinian tadi. Ajan boleh, tapi tadi syaratnya. Lakin la tarfa'u sautaha, tetapi perempuan itu kalau dia ajan ataupun dia qamat, la tarfa'u sautaha, jangan dia mengangkat akan suaranya. Tidak boleh terlalu nyaring apalagi bemik. Nah, bemiklah. Yani la yajujulaha antar fa sautaha bidzalika. Pauka yasma'u sawahibaha. Nah, kada boleh dia itu menyaringkan suaranya di waktu ajan kah kalau perempuan mau ajan, ataupun kamat itu melebihi jarsidin daripada didengar daripada kawal-kawalnya konco-konconya neng kono yang ada di situ. Kada boleh. Artinya sekedar kalau di masjid cukup di ruangan masjid itu aja dengar. Banu bahasa Jawa aja orang ini lah. Banu bahasa nangka boleh piye ki. Ada ngertos sampean. Oh ngerti, seorang Jawa ndak ngerti bahasa Jawa ya opo. Berarti pindah alam. Ayolah. Hibabi. Bahasa sini lah. Hibabi kalau ajan. Nah, kuma bahaya. Nah, kalau bahasa ini kan ada ba dan komanya, Pak. Kuma ba, boleh ba? Iya. Iya, itulah. Jajak boleh jasidin. Wa tarfa'u bi yadiha indal ihrami ila sajyiha war rajulu ayyarfa'u ila sakhmatai uzunaihi bi antu haziya ibhama sakhmatai uzuini kama takadama. Jarsidin perbedaan yang kedua, laki-laki dan perempuan itu ialah bibinian itu kalau bertakbiratul ihram, dia mengangkat itu tangannya itu cukup sampai ke sini aja. Ini bibinian lah. Nah, bibinian lah dirapatakan ini ya nah, dirapatakan. Ini nah. Ininya rapatakan ke sini kalau bibinian. Nah, mengangkat takbir. Allahu Akbar. Kalau sambat saja itu sampai ke sininya nah, sampai sini aja nah. Nah, mengangkatnya
Pimpinan. Kalau lelakian jadi sini mengangkatnya tuh sampai sahmati uzunaihi, yaitu sampai kedua. Nah, kalau lelakian, perbedaannya lah ini direnggang-renggan dan ini ini ibu jarinya di bawah sini. Allahu Akbar. Ininya dibuka kalau lelakian. Nah, kalau binian tadi kayak ini sampai sini aja. Allah. Nah, itu perbedaannya. Janganlah Allahu Akbar. Ya ada juga kita tuh melihat ya Allah. Ya ini kada di sini aja, kada di sini. Ulun melihat di Mekah ada juga. Di Mekah berarti ada mazhab lain yang harus menyentuh telinga. Jangan telinga kawan disentuh. Ini menyentuh telinga. Allahu Akbar. Telinga kawan. Allahu Akbar. Nah, ini sunatnya itu. Ini sunatnya semalam telah diangkat. Kalau lakian sampai sini, direnggang-renggan ininya, direnggang-renggan. Nah, direnggang-renggan ini di bawah telinga, ini di atasnya. Ini jangan juga dipasak-pasakan kayak ini, jangan. Asal kita sampai ke sini boleh aja, ada Bapak. Sini saja. Ingat akan mengangkat tangan ini sunat. Mengangkatnya siapin kada bangkat enggak ropopo jadi masalah, sah tetap sembahyangnya. Cuma maksudnya yang betul tuh Allahu Akbar, supaya kita tuh tahu bahwasanya kita tuh sudah bertakbir. Itu takbir. Yang wajib itu kan Allahu Akbarnya itu Allah direnggang-renggan dan kayaknya jangan Allah. Jangan. Ini juga hanya belajar main silat jurus macan lalu Allah. Allah atau petinju. Ya saja kan ada apa? Maksudnya itu tetap sah. Cuma mau ulu-ulunya itu namun bisa kada sah. Petinju kayak budia lah. Otot kan, nampayakan otot. Anak takbir tuh. Allahu Akbar. Wah. Itu. Orang mahir fitness lah. Takbir loh ini. Kayak mangkat barbel aja lagi. Rupanya waktu hendak sembahyang tuh keingatan fitness. Aku yang mangkat Allah aja kawan. Apa ini? Digali tasawuf aja lang. Allah. Kisah tasawufnya. Allah Akbar. Pas salam anda ke sini, tanda ke sini, neropongnya. Ada usahanya. Hasil seberatan itu saja sebenarnya. Ingatakan bian, wah ini orang fitness ini. Wah ini orang tasawuf ini. Wah ini orang stroke ini. Ada. Saja ada bapak itu sambat orang stroke ini aja bemiring ini. Ini komandan lah. Allahu Akbar. Salah ya. Mahir menghormat komandan. Allahu Akbar. Lainnya. Sahaja yang penting Allahu Akbarnya itu cuma jarulun tadi bila nilainya itu mau hulut-hulut. Itu baru batal biar kada sah. Sembahyang ini yang penting ilmunya lah ada. Yang angkatnya sunat hayat hukumnya. Itulah. Jadi bibinian kalau bahasanya di sini ulun sampaikan agak ceroboh sampai ke puting susunya. Sampai ke susunya aja. Sampai ke susunya. Jangan. Makanya bibinian itu bila inya itulah. Inya tuh kalau mungkananya dan bebalah itu jangan hendak mangkat tinggi-tinggi. Kalau pina kada berutang, Allah bebalah di sini pagar sini. Emang di sini aja Allahu Akbar. Di dalamnya aja, di dalam mungkananya aja nya. Di dalam mungkananya aja tuh Allahu Akbar. Ini kan bibinan boleh aja. Ini kelihatan sampai sinilah ada hibinibian. Ini bila di bawah daripada buku ini kelihatan Makanya bilanya mengangkat terlalu tinggi itu kalau takutnya terulur ininya lalu kelihatan ini kada sah bibinan sembahyang ini kelihatan di bawah daripada buku tangannya ini itu takbir itulah perbedaannya antara lainnya. Jangan menghulu-hulut pokoknya yang apa kita tahu itu jangan. Allahu Akbar. Itu tapi kita ini macam-macam lah. Namanya macam-macam dari manusia banyak ini macam-macam lah. Macam-macam kita temui adanya nang berilmu, adanya nang setengah berilmu. Itu
Jadi macam-macam yang kita temui. Masya Allah. Nah, itu perbedaan jadi sidin. Kalau lelakian sampai kepada telinganya yang benarnya sebenarnya contohkan lagi yang benarnya. Allah. Itulah ini membetuli bahu kita. Nah, kalau ini bisa dan ini dibuka kalau lelakian. Allah dibuka kayak itu. Jangan juga terlalu buka benar. Misalnya kawan di sini ada buka menonoh. Karena kawan, lihati juga kawan ini kalau nyeparat dibuka sedikit ya, maksudnya terbuka itu. Bedanya tuh kalau bibinian dirapatakan kayak ini. Nah, Allah. Nah, bibinian Allahu Akbar, bibinian. Nah, itulah. Kama taqdar mataqriru zalika wa hajat tafriqatu bainar rajul wal mar'ati. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan di waktu sembahyang. Dua sudah. Lakian ajan, bibinian kamat sunat. Lelakian diangkat tangannya, bibinian sampai sini aja. Dirapatkan di sini. Itu perbedaan. Innama hiya ala wajhi marjuhin. Hanya saja ini perbedaan lelakian dan perempuan nih, yang bibinian nih sampai ke sini nah. Perempuan nih sampai sini, itu jisidin kaulnya adalah marjuh. Marjuh itu kalau di dalam ilmu fikih itu termasuk daib namanya. Daib. Misalnya pian main bola berdua. Main bola satunya tuh dimenangkan. Nah, dimenangkan tuh artinya boleh aja kayak itu bahasa kita itu kan. Ini padahal seimbang cuma dimanangkan seikom. Kenapa jurang dimanangkan? Karena memandang yang tuha aja. Padahal kaulnya sebenarnya itu marjuh itu artinya dimenangkan. Warrajihu dan bermula kaul yang rajih. Rajih itu kaul yang benar namu tamatnya sebenarnya. Annal mar'ata karrajuli fi zalika fatarfa'u yadaiha hazwa mankibaiha bi an tuhazziya atrafa asabiha ala ujuniha wa ibhahuwa sahmaitai uzunaiha. Yarsidin yang sebenarnya bibinian itu sama aja dengan perempuan, tapi bedanya ini. Nah, sampai ke sini juga. Nah, sama dengan lelakian. Itu kaulnya bahasa kita tuh namu tamatnya. Jadi kalau bibinian ada mengangkat sampai ke sini, ada apa-apa. Sampai ke atas pun kada perlu kita menyalahkan bini mbak datang pengajian nih, melihat pangmanya takbir tadi kayak apa? Jamannya salah. Aku hanya belajar di masjid nah. Pian kayak ini nang bujur nah. Padahal kan bisa bini kita kayak ini salah. Kada. Sama aja. Kayak ini kaulnya namanya daib. Yang kayak ini kaulnya bibinian itu adalah mu'tamadnya seperti itu. Artinya perempuan itu waktu dia takbir, kaul yang daibnya sampai ke sini, kaul yang mu'tamadnya sampai ke sini. Dalam artian sah keduanya itu. Itu pendapat ulama mazhab keduanya seperti itu. Kenapa jadi seperti ini? Supaya lebih menutup bibinian itu jangan terlalu terbuka. Menjaga marwah daripada itu bibinian tadi. Nah, sampai sini aja. Aneh itu. Nah, sama jadi sini sampai ke telinga juga. Warahataha mankibaiha, dan kedua telapak tangannya itu membetuli akan ini bahunya. Jadi kita itu sama lelakian membetuli bahunya. Bilanya kada sampai ke bahu itu kan usah dipaksakan. Tangan ini terselihu sudah patah, paksakan. Nah, ada kalau nurunakan lagi, masa ini sembahyang selawatan. Amunnya tangan kita tuh sakit cukup membetuli. Arti membetuli itu di sini sama sejajar ke sini. Boleh kalau kita mampu sampai ke sini, ya sampai ke sini. Jangan dipaksakan tangan sakit menuruti yang di kitab. Karena kita tahu bahwasanya mengangkat tangan ini hukumnya sunnah saja. Berarti yang wajib itu adalah takbirnya. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Jangan terlalu dipaksakan. Haram hukumnya kalau memudaratakan. Sepanjang sembahyang itu merintih aja. Kenapa? Bakas bertakbir aku tadinya. Tanganku ini sudah terselihu lalu dipaksakan. Nah, itu pada boleh. Haram hukumnya jadinya. Nah, adalah wa tadumu ba'duha ila ba'din wa talsiku badnaha bi fakhdaiha bir ruku'i wasujudi wa bisujudi li annahu astaru laha bi khilafir rajuli fa innaha yufarriqu rukbatayhi wa yarfa'u badnaha an fakhdaihi wa muraqabaihi wa mirfaqaihi an janbaihi bir ruku'i wasujudi. Tulisannya terlalu halus ini. Nah, ulun contohkan. Kalau bibinian jersidin hendaklah dia mengumpulkan
di mana dikumpulkan anggota satu dengan anggota yang lainnya. Watal sikubatnaha bi pahjibir ruku'i. Nah, ulun contohkan di sini kan lah. Nah, ingatakan kalau bibinian itu nah, watal sikupahjaiha bir ruku'i wa bis sujudi. Nah, bibinian. Nah, bibinian itu supaya kelihatan kamera, kelihatan Ustaz. Kelihatanlah. Kalau bibinian itu rukuknya berdiri lah. Nih ngata nah, ininya nah. Nah, ininya. Nah. Bibinian. Ini nah dirapatakan. Ininya dengan parutnya. Nah, bibinian itu. Nah, ini perbedaan nah, bibinian itu. Kalau lalakian dibuka. Nah, dibuka. Dan ini sampai 2 telapak tangan inilah ke lutut. Nah, dibuka kalau lalakian. Kalau bibinian dirapatakan. Nah, ininya dirapatakan dengan parutnya. Nah, watal siku dan jersidin hendaklah dia merapatakan batnaha parutnya bipahzaiha dengan pahanya. Jadi bibinian itu umalih merapatakan parutnya dengan pahanya. Nah, itu kan berarti bibinian bujur rapat, jadi dihalangi dengan ini. Nah. Munya kada bisa. Nah, artinya ininya apa namanya nih? Batnaha parutnya bipahzaiha wa talsiku 'alaiha bipahzaiha dengan pahanya birruku'i wasujudi. Nah, itulah merapatakan anggotanya parutnya bipahzaiha pada waktu ruku' dan sujud. Geser telah diserahkan ini nah supaya kelihatan. Nah, kalau sujud sama ini dirapatakan. Nah, Ustaz, ini jangan terlalu jauh kereta api. Nah, bibinian parutnya dengan pahanya ini dirapatakan. Nah, tangannya kayak ini. Arti dirapatakan itu jangan dipaksakan sampai ke sini kan, dah. Maksudnya ini jangan, kalau lelakian bedanya apa? Di lelakian diangkat, ininya dibuka. Nah, ininya membetuli bahunya. Nah, kalau lelakian, tangannya ini membetuli bahunya. Nah, jangan juga waktu sujud tuh diukuri. Diukuri kayak ini kan usah dikira-kira aja. Nah, dibuka ininya, tangannya dibuka. Nah, seperti itu. Kalau perempuan dirapatakan ininya. Nah, dirapatakan tangannya. Jangan tangannya ini menutupi dahinya, kada sah sujudnya. Kada sah. Ini jadi bibinian dirapatakan nih. Watal siku batnaha pahzaiha, dirapatakan parutnya dengan 2 pahanya, sama dengan ruku tadi. Kalau lelakian dibuka, diangkat di belakangnya. Kalau binian kan berarti kayak ini. Nah, kalau bibinian, kalau lelakian buritnya diangkat, ditinggikan. Nah, gagah kelihatannya sedikit. Nah, itu supaya lebih tertutup. Alasannya itu supaya lebih tertutup bibinian. Paham pian? Yalah jari bini kena di rumah. Nah, jari bini di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita ini wajib belajar bini kita tuh kalau kada tahu suruhnya keluar belajar sembahyang. Kalau kada kita nang belajar nanti mengajari akan bini kita. Nah, seperti ini dengan sembahyang. Nah, bibinian kayak ini, lakian seperti ini. Diajari itu. Masya Allah. Nyatakan kalau ini hendak ranggang bang binian tadi, perempuan tadi hendak ranggang, kada sama lelakian lah bahasanya saja je. Kada apa-apa. Wala tajhar mar'atu bil qira'ati bi hadratir rajulil ajanibi, dan tidak boleh perempuan itu menyaring bacaannya dengan bacaannya ketika ada laki-laki yang lain yang hadir di situ yang bukan muhrimnya. Itu kada bolehnya nyaring. Bibinian nih bila sama-sama berjamaah, jamaah itu aja.
Ada orang lain, misalnya sembahyang maghrib, lalakian lain kada bolehnya nyaring, haram hukumnya. Nah, itu perbedaannya laki-laki dan perempuan, Jasidin. Fa in jaharat biha wahdaha au bihadratin nisa'in au maharima jaja. Seandainya dia itu benyaring dengan bacaannya, lalu ini sembahyang suranganan benyaring sendiri salatnya, lalu benyaring, tetapi dengan dihadiri oleh wanita-wanita sesama perempuan aja yang hadir, atau adalah itu anaknya, muhrimnya, orang yang tidak boleh kawin dengan dia, keponakannya misalnya, nah maka itu boleh aja Jasidin benyaring dia tuh. Itu perempuan itu sembahyang, misalnya membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama bibinian, rapopo, tidak jadi masalah. Tapi kalau ada orang lain, nah itu bermasalah hukumnya. Jadi jaja wa in ista'zanat ay mar'atu bi an talaba shakhsun minha al azana, yakni azanaha biha syai'un bi salati darabat. Oh, salah kalimatnya nih. Nah, itulah sekalipun artinya meminta izin oleh itu perempuan dengan bahwasanya menuntut oleh seseorang dari perempuan itu al-azana akan izin, yakni ai apa tuh azana biha syai'un, ya ijaz salah nih, ya sabah nih ini. Oh, salah. Sekalipun artinya menuntut oleh seseorang daripadanya itu oleh akan izin. Nah itu tetap kada bolehnya tadi itu benyaring tadi itu. Nah itulah. Wa in istaja'a mar'atu bi an talaba syakhsun minhal azana, yakni iza nabaha syai'un. Oh salah lah inilah. Ya nabaha atau asalnya asaba. Tapi salati darabat batna kafiha al-aiman. Jadi kalau perempuan itu kalau inya itu misalnya menimpa sesuatu dan dia menuntut sesuatu kepada seseorang di dalam sembahyangnya, maka perempuan itu jadi sidin apabila orang itu tersalah sama-sama bibinian, tersalah dalam sembahyang, entah itu rukuknya kelebihan atau ketinggalan doa kunut kah imamnya, atau apa namanya tadi ketinggalan tahiyat awal kah, atau rukuknya salah kah, atau bacaannya salah, itu jadi sidin hendaklah perempuan itu darabat batna Jasidin memukulakan inya akan telapak tangannya ini batna kapiha al aiman ala jahri kuiha. Jadi harus dipukulakan kayak ini kalau perempuan itu menegur itu sama-sama perempuan. Ini kalau sembahyang. Nah, misalnya tersalah bacaannya, menagurnya itu binian itu ini dipukulakan parut ininya, pukulakan ini. Nah itu menagurnya. Kalau lalakian kan pakai subhanallah, ya lah subhanallah. Kalau bibiniannya sama bibinian sudah mengerti bila dipukulkan. Nah itu ada boleh kayak ini. Weh jangan, tidak boleh. Itu batal sembahyangnya. Jadi dipukulkan ini lah. Nah boleh jadi angkat ini lah, diangkatnya. Nah boleh. Artinya ada bacaan salah atau tertinggal sesuatu. Nah itu boleh. Itu bibinian kalau ada salah dalam sembahyang. Itu kalau bibinian dipukulakan 3 kali kamu memukulakannya terus sampainya mengerti Yersidin. Darabat madna kafiha ay aiman ay amani ala zahriku iha ala jahri kafiha, atas itu belakang kapnya. Jadi ke sini memukulakannya. Kada ku'u itu sini, ini kapnya. Dipukulakan. Nah kalau bibinian boleh jaga ini aja nah boleh diangkat boleh, nah ya, boleh diangkat tapi jangan terlalu banyak. Bila banyak benar 3 kali batal sembahyangnya. Ini mengangkat dan memulikakannya sekali aja lah mengangkatnya sekali gerakan ngarannya sekali gerakan 2 kali 3 kali batal sembahyang bibinian tuh. Kalau menagur sampai 3 kali berturut-turut namanya beda. Dia menagur tuh berdiam, angkat lagi sekali lagi hitungannya tuh berdiam, angkat
tapak lagi, sekali lagi hitungannya. Pokoknya sepian bila bergerak itu sempat berdiam, berarti hitungannya sekali. Biar berapa kali pian bergerak. Nah, sembahyang. Tadi orang cak belum jelaskan lah. Nah, pian anda ke sini tangan. Berdiam pian di sini sekali hitungannya. Pindah ke sini sekali lagi. Pindah ke sini sekali lagi. Cuma kalau pian bergaru, nah santai sembahyang. Ini betul nih. Angkat garu akan. Tuh, 2, 3, 4. Banyak mana garunya, katiak pulang tambahi, angkat pulang tangan aja. Nah ini batal sembahyang. Tapi kalau ininya, nah pian gerakan lalu berapa kali menjelaskan kalau pian anak bergaru, nah ini nang boleh pian gerakan, nah kada apa-apa ini pian gerakan, nah pian gatal sini, nah telapak tangannya jangan pian gerakan, nah ada apa-apa ini, amun kawan pangguru minta garuakan ya. Batal aja kawan. Mana aja sih? Nah itu batal dah, belum menggaru lagi batal dah. Kawan di sini dihiga melihat ya kawan lah. Gelisah benar. Garuakan nih. Garuakan. Nyamannya aja kawan. Giliran kita lah aja. Itu batal berdua. Ini sama-sama giliran. Kalau bina tarawih kan ya lah. Tapi mau nilainya begayaan tetap batal hukumnya lah. Nilainya betul ya. Tarawih itu kan rancak kita. Gawil kawan deh ya. Apa maksudnya tuh? Imamnya lawas benar. Kan aja kalau kita kekanakan apa? Kadang kekanakan aja Tuhanin. Bila takbir diga kawan merasa sembahyang ini bukan wajib. Merasa sembahyang ini sembahyang sunat. Satu. Yang kedua biasanya kebiasaan. Memang bila berdua ini cis. Kade di masjid, kade di musala, kade di warung. Begaya kawian. Termasuk kesembahyang. Akhirnya betatai berdua. Allahu Akbar. Ya. Jauh menggawil tiga kan. Aduh, ini dasar kebiasaan. Kita beribadah itu sunat kah? Wajib kah? Sama hukumnya menghadap Allah Ta'ala. Jangan dibawa main-main. Kita sembahyang sunat tetap ada pahalanya. Bermain-main berarti meremehkan kada usuh kita. Kada meremehkan berdosa kita. Menganggap remeh, menganggap penting. Ingatakan orang itulah bila katuju menganggap inting yang sunat, kainanya menganggap inting itu nang wajib. Bila kebiasaan pian menganggap inting nang sunat, nang wajib pian inting akan kena. Nah itu bahayanya itulah. Masyaallah tabarakallah. Nah, itu. Jadi tarawih tetap ya sama khusyuk kita itu. Nah tadilah, jadi menagurnya itu seperti itu. Masalan saumanya palau darabat batnan ala batnin ala wajhil la'bi alimatan bitaharimi batalat salatuha bihilabir rajul fa innahu yaqulu iza nabahu syai'un bi salati subhanallah. Jadi sini kanyolun padahkan kalau perempuan itu inya menepuk tangan nih tapi niatnya itu bermain-main. Niatnya bermain-main dan dia mengetahui bahwasanya itu kada boleh, haram hukumnya, maka batal sembahyangnya. Nah, jadi menagur ini harus alim juga. Yang menagur ini binian. Memang kalau kita sembahyang itu apabila kita kada tahu pekerjaan itu hukumnya dimaafkan aja. Orang tuh kada alim lalu ada membuat kesalahan kada tahunya seperti tadi menapuk tangan tadi atau begaru tadi begaru. Karena dia tidak tahu itu pembatal sembahyang, maka sah aja sembahyangnya. Kadang sahnya itu di mana? Karena dia tidak tahu. Seperti orang biasanya baru mukallaf, baru masuk Islam, sembahyangnya begarunya. Melihati kawan dulunya. Kayak apa orang sembahyang nih, lihati ke mukanya ini. Nah, ada ulun lihat, berarti orang ini mukallaf berarti jarulun. Karena ini meriti benar orang sembahyang. Nah, kada pembacaan kada mah melirik nah. Lihatinya. Kalau bukahan orang samping empat dia bukanya. Ah ini sembahyang rukuk empat rukuknya. Baru rukuknya tuh jamiti orang. Oh, orang ini hanya masuk Islam berarti. Ah, kenapa? Ya itu melihati orang. Karena ustadznya berpesan. Artinya empat sembahyang aja ini kan orang rukuk orang apa namanya? Oh, orang sujud. Empatnya. Sah sembahyangnya. Kenapa? Karena tidak tahu. Sama tadi. Orang tadi berpandil atau memakan sesuatu, padahal itu pembatal sembahyang. Lalu karena tidak tahu dia minum atau memakan makanan sesuatu yang ada bekas sisa makanan di muntungnya, di telannya, maka hukumnya sah karena tidak tahu, keilmuannya tidak tahu, hukumnya sah.
Tapi bukan pian ini sudah tahu ada pembatal sembahyang habis sudah dipelajari. Nah, itulah kalau lelakian jarsidin hendaklah dia membaca subhanallah. Makanya kita rajak subhanallah. Subhanallah. Ingatkanlah bila mengucap subhanallah menegur imam itu niatnya zikir. Zikir dan memberitahu. Jangan sampai tidak ada meniatakan pian itu membaca zikir dan memberitahu imam. Kalau niat pian itu cuma memberitahu imam, subhanallah, subhanallah, imamnya kada berkunut, subhanallah, kunut mamai, ya nanti batal tu sembahyang pian sampai diucapkan berkunut itu. Kalau pang mengarasi adalah subhanallah, subhanallah. Nah mengucap subhanallahnya itu harus niat satu zikir, dua memberitahu imam. Kalau niat pian itu cuma zikir aja, itu sah. Tapi kalau niatnya memberitahu, kada sah. Atau pian kada berniat apa-apa, waktu memberitahu itu cuma mengucap subhanallah, kada sah, sembahyang pian batal. Sembahyang pian menyatakan niatnya zikir dan memberitahu. Subhanallah, subhanallah, niatakan dalam hati ini berzikir. Subhanallah. Karas imamnya tetap aja sujud, kunut tertinggal. Nah itu nanti kan hukumnya berbeda masalahnya. Si makmum itu wajib mengikuti imam itu bilanya kada berkunut. Nah, subhanallah, 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 imamnya tetap sujud. Umpat aja. Kan kita memberitahu tuh menandakan kita alim. Makmum ini wajib mengikuti imam itu. Jangan kayak tadi itu kunut mama itu tinggal. Nah ini kelahian nam sembahyang. Apalagi sampai meninjak imam, kumul benar imam ini ya kan berkunut ya. Inilah ada apa? Saja sembahyang kita itu kada berkunut. Imamnya pulang kita bilanya kada berkunut. Hendak sujud sahwi, hendak kada terserah imam. Kita umpati aja. Umpati bila imam sujud sahwi, umpat sujud sahwi. Bila imam kada sujud sahwi, cepat selesai sembahyang. Yalah, assalamualaikum ya imam, assalamualaikum, subhanallah, subhanallah. Jangan lagi, sudah assalamualaikum, assalamualaikum juga. Ribet juga imam, berarti imamnya alim juga atau memang kada tahu sama sekali imamnya ini. Salah sembahyangnya, sah hukumnya. Paham kira-kira pian? Jangan mengarasi imam. Bila pian bertinggal, imamnya sujud, pian bertinggal nah. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Makanya imam supaya naik, imam bingung dibuka. Nah bila pian bertinggal dan tidak ada niat muparakah, pian membaca kunut, ada niat muparakah, maka sembahyang pian batal. Kalau pian niatnya muparakah bertinggal kada apa-apa. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman biar imam rukuk, tapi niat pian aku berpisah dari imam. Nah itulah seperti itu, maka hukumnya sah sembahyang kita. Understand? Paham? Ya, ada pertanyaan? Silakan Pak. Langsung menyambar umpan nih. Kenapa? Pasti menanya tuh. Ya. Enggak. Apanya? Sah hukumnya. Nah kayak ini belum masalahnya. Ini masalahnya lah. Kalau kita tuh masalahnya kita ini kada tahu, lalu kita sembahyang. Itu dimaafkan karena ketidaktahuan dengan syarat satu, orang ini masih dalam tahap pelajaran. Yang kedua, dimaafkan itu karena dia jauh kampungnya daripada ulama. Yang ketiga, hanyar masuk Islam. Tetapi kalau ada ulama yang mengajarkan, ada ulama yang memadahkan, ada guru situ yang mengajarkan, inya kada mau belajar, satu berdosa inya kada belajar. Yang kedua, sembahyangnya tadi itu diragukan kesahannya. Kenapa? Karena ada orang yang mengajari. Tetapi kalau nya selama masih belajar aja, itu dimaafkan. Paham ya? Jadi tiga tadi yang kada tahu tadi jadi satu hanyar masuk Islam. Dua, karena jauh kampungnya dari ulama, artinya tidak ada yang mengajarkan. Artinya kada sampai dakwah Rasul. Yang ketiga apa tadi? Karena ketidaktahuan dimaafkan. Yang ketiga ini tertolak tertolak apabila ada muallim, orang yang mengajarkan, kada mau belajar, kada mau belajar, tetap hukumnya itu kada sah hukumnya. Kenapa? Ada orang yang mengajari, kada maunya belajar. Tetapi kalau nya belajar tak salah, dimaafkan, masih dalam pelajaran. Seperti itu.
Itu jadi kita ini belajar yang penting. Artinya al ilmu bi kaifiyati salati wal wudu'i mal apa di sini semalam itulah man jahila bi kaifiyati salati wal wudu'i lam tasihha salatuhu wa fi riwayatin ibadatuhu. Bila kada tahu cara berwudu, cara sembahyang, kada sah sembahyangnya. Ada orang yang mengajari, kalau kada ada tadi atau hanya masuk Islam, rokok, tidak jadi masalah. Lam tasihha salatuhu, kada sah jadi sini sembahyangnya. Fi riwayatin, dalam satu riwayat ibadatuhu, kada sah ibadahnya, kada sah. Itu kaidahnya sudah. Ada yang mengajari, paham ya? Nah itu banyak ya kawan paham sembahyang kada paham, ayo kita ke masjid pelajaran kita. Nah itu ada lagi? Ya. Ya. Sama hukumnya. Makanya kalau orang itu mengatuk pintu, bibirnya itu harus diganalakan suaranya. Misalnya tok 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 atau dihalusakan. Ada suara aslinya keluar. Kalau perlu disuruh meniru suara lagian. Assalamualaikum jorang. Waalaikumsalam. Harus tersabuhakan suaranya. Ada kita nih daerah kita lah se-Indonesia nih. Nah itu seberataan. Orang bahari itu kan bersembunyi di belakang pintu bibinian itu. Lihat di luar negeri misalnya seperti di Hadramaut kah. Kada maunya. Kada mau sama lagi. Mun kita nih yang aran begaul sebenarnya bakar rudung kah, kada bakar rudung kah, besilawar handap kah, kada besilawar handap kah, rokopo, nikmati aja. Itu penglambat kita ini hanya dapat ilmu banyak pada yang kita lihatin. Nah kayak apa kada hilang hafalan. Itu kada dinikmati rusak juga. Kada dinikmati jar kawan ini mubajir. Jadi kita aja masing-masing lah. Mudah-mudahan kita ini seberataan terhindar daripada itu. Ada lagi? Ya boleh. Ya, silakan. Ya, siap. Mintanya itu kan nama yang ganti pondok. Bayang itu tahu belang pondok. Iya, benar. Kayak pondoknya. Iya. Mengkadanya itu perkiraan misalnya kita kan baliknya umur 12 tahun misalnya. 12 tahun kita balik. Balik itu artinya Islam balik berakal, itu wajib dia sembahyang. Itu syarat wajibnya sembahyang. Islam balik berakal. Itulah Islam balik berakal. Jadi kalau balik kada berakal gila kada wajib sembahyang. Hingga misalnya umur 12 tahun kita ini balik. Yang normal kita sembahyang berapa? Umur 20 tahun guru hanya normal ini sembahyang. Nah berarti 8 tahun itu pian kada. Mengkadanya terserah. Hendak seharian full pian mengkada kada apa-apa. Atau sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur khusus zuhur sampai ke asar. Habis asar sampai ke maghrib sembahyang asar, tidak ada waktu tahrimnya. Habis maghrib sembahyang keadaan maghrib pulang sampai isya sampai subuh pulang. Ada begawian gure judulnya ini ya. Nah itu maksudnya lah dikada terus. Kalau kada bisa habis sembahyang zuhur kada zuhur. Berapa tahun menggawinya? 8 tahun. Berarti tertutupin itu. Misalnya kada tahu hitungannya, ya kada apa-apa. 8 tahun itu sudah pian ihtiyat dah namanya. Ihtiyat artinya berusaha untuk menapali sembahyang. Seandainya kurang kena itu sembahyang kita itu tetap dinilai oleh Allah Taala sempurna. Kenapa? Karena kita ada ijtihad namanya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan mengqada sembahyang tadi. Kada sampai ropopo kada ingat hitungannya, kada aja terus. Nah kada ingat lagi pokoknya dari umur balik ulun tuh sampai wah ini nah masih aja mengurai balang kambingan ya. Nah misalnya, itu sambil diqadha dan banyakin sembahyang sunat. Karena sembahyang sunat itu nanti seandainya tidak cukup sembahyang pardunya, maka sembahyang sunat itu akan menapali yang kekurangan itu di pardu tadi. Nah itulah. Jadi terserah aja. Dan mengqada itu boleh aja, asal jangan waktu orang mau khutbah mengqada itu. Nah sebahagian ulama mengatakan bila orang sholat mau khutbah kita mengqada aja sembahyang, mengqada sembahyang. Itu haram hukumnya, kada mendengarkan rukun khutbah. Makanya kita itulah kalau berzikir, orang mau khutbah ini, waktu menyampaikan rukun khutbahnya itu kita haram berzikir. Kenapa? Karena kita wajib mendengarkan rukun khutbah. Habis itu kada apa-apa pian berzikir. Seandainya tidak mendengar akan itu khutbah, membaca Quran pun boleh pian. Kita dijauh sembahyangnya kada mendengar orang khutbah itu. Boleh jadi dalam kitab i'anah boleh ya. Kita membaca Quran karena kada mendengar khutbah tadi. Tapi kalau orang itu pas 40
khutbahnya pas 40 aja jemaahnya yang mukim 40. Wah, itu wajib tuh mendengarkan seberadana. Tidak ada boleh yang tuli dan tidak ada boleh yang taguring. Harus dengarkan jadi imam. Biar khatibnya alhamdulillah. Wajib dia mendengarkan alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. 2 dah rukun khutbah. Ittaqullah. 3 dah rukun khutbah. 3 puting dulu rukun khutbah di khutbah pertama, khutbah kedua. Alhamdulillah biar dengarkan. Allahumma salli ala Muhammad. 2 aja gitu. Ittaqullah jar hatibnya. 3 dah. Kada bapak lagi. Rukun khutbahnya 3 dah kita dengarkan di khutbah pertama. Di khutbah kedua kita bangun lagi, kita dengarkan lagi. Alhamdulillah, ittaqullah Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Hanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu biar wajib mendengarkan. Dan ayat Quran biar wajib mendengarkan. Di khutbah kedua itu dengarkan. Nah, rukun khutbah itu 5 aja yang wajib biar dengarkan. 5 puting itu kalau orangnya pas 40 itu wajib biar mendengarkan rukun khutbah yang 5 ini. Jangan teguring. Tapi kalau orangnya banyak itu 5 mengaruh ada Bapak. 6 mengaruh pada Bapak. Bilanya pas 40, munnya ada teguring 1 atau tuli 1. Nah, bilanya ada tuli 1 atau 2, yang teguring 3, ulangi rukun khutbahnya. Bila yang tuli kada wajib Jumat. Kenapa? Kada sah khutbah, kada sah Jumatnya. Kenapa? Karena ada nang tuli. Tadi kada mendengar rukun khutbahnya. Kalau orang itu pas 40. Kalau kita ini kan banyak orangnya. 15 yang teguring, 16 yang bepandiran di palatar tuh. Namun di muka ini bang mendengar lah, ada tahu juga kami ini kada mengerti juga rukun khutbah. Nah, itulah baiknya itu orang tuh banyak ke masjid itu. Jadi semasjidan ini dianggaplah sebaris ini. Mengerti tidak mengerti dia rukun khutbah, paham tidak paham rukun khutbah, yang penting dia jaga. Itu diihtimalkan. Di apa namanya bahasa kita itu tadi diihtimalkan apa? Bahasa Arab itu diihtimalkan itu artinya diduga mendengar aja rukun khutbah sudah. Mun 40 tadi harus caget telinga, harus caget mendengarkan. Nah, itulah paham kira-kira. Ada lagi? Cukup? Ya, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha yusdil khatimah ya Allah biha ya Allah biha بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ampun maaf sebentar, masya Allah, tabarakallah.